Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas B2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Bapak Moj Andri Mamonto SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Negara semester 1. Adapun materinya yaitu tentang teori bentuk negara atau susunan negara kesatuan dan federasi. Sebelum memulai terlebih dahulu perkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Mini dengan NIM 0402021069 akan membacakan slide 3-7. Saya Nurul Kolbi dengan NIM 04020210068 yang akan membacakan slide 8-12. Perkenalkan, nama saya Alfaiza Sabani dengan NIM 040220210074 akan membacakan slide 13 sampai slide 17. Bentuk negara atau susunan negara. Apabila kita meninjau negara dari segi susunannya, maka akan menghasilkan dua kemungkinan bentuk negara atau dua susunan negara, yaitu negara yang bersusun tunggal atau negara kesatuan dan negara yang bersusun jamak atau negara federasi. Adapun cara membedakan keduanya yaitu dengan cara mengidentifikasi suatu negara dengan cara melihat ada beberapa yang memerintah dalam bidang pemerintahannya. 1. Bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan itu sering juga disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Atau negara kesatuan merupakan negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri dari satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dalam negara ini hanya terdapat satu pemerintahan saja, yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahannya. Penerapan atau penyelenggaraan negara kesatuan. 1. Dekonsentrasi, yaitu asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan dilaksanakan sendiri oleh pemerintahan pusat, baik yang di pusat maupun yang ada di daerah. 2. Sentralisasi, artinya terpusat. Misalnya, pemerintahan pusat yang membuat kebijakan dan pemerintahan pusat pula yang menjalankan kebijakan tersebut, atau sentralisasi yaitu asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu memiliki pemerintahan pusat. 3. Desentralisasi merupakan pemberian ruang terjadinya penyerahan kewenangan atau urusan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, dari daerah tingkat atau kepada daerah tingkat bawahnya. Pengertian desentralisasi di sini hanya sekitar penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah. 4. Medeboim atau tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan, atau dapat diartikan sebagai urusan pemerintahan pusat yang dijalankan oleh pemerintahan daerah. Lahirnya keempat hal tersebut dikarenakan berkaitan tujuan untuk pembatasan kekuasaan, atau karena dulu itu negara masih bersifat absolut. Adapun usaha melakukan pembatas terhadap penguasa di antara lain 1. Menerapkan desentralisasi, 2. Menerapkan hak asasi manusia, 3. Ajaran rias politik, 4. Ajaran kedaulatannya Rousseau, 5. Ajaran tes politiknya Montesquieu, 6. Ajaran negara hukumnya Immanuel Kant. Adapun ciri-ciri negara kesatuan, yang pertama, satu-satunya yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah dalam negara adalah pemerintah pusat. Kedua,
Konstitusi yang berlaku sebagai dasar negara hanya ada satu, yaitu Undang-Undang Dasar, begitupun dengan Kepala Negara, Parlemen, dan juga Dewan Menterinya. Ketiga, pajak yang ditetapkan hanya bisa ditarik oleh pemerintah pusat. Keempat, selain pemerintahan yang berdaulat, tidak ada lagi badan-badan lain. Dan yang terakhir, terdapat supremasi parlemen pusat. Adapun contoh negara kesatuan. Yang pertama, Indonesia, kedua Filipina, ketiga Thailand, keempat Kamboja, dan yang terakhir Jepang. Poin yang kedua, negara federasi atau negara gabungan. Negara federasi adalah negara yang apabila kita lihat dari segi susunannya, maka negara itu bersusun jamak, yaitu negara tersebut tersusun dari beberapa negara. Awal mulanya, negara-negara ini sebenarnya adalah negara-negara yang berdiri sendiri, negara yang merdeka dan juga negara yang berdaulat, di mana setiap negara ini memiliki undang-undang dasar tersendiri, serta memiliki pemerintahan sendiri. Akan tetapi, karena adanya suatu kepentingan, sehingga negara-negara tersebut bersepakat untuk saling menggabungkan diri untuk membentuk ikatan kerjasama yang lebih efektif. Namun, di samping itu, negara-negara juga saling menggabungkan diri yang disebut dengan negara bagian. Tetapi mereka juga masih ingin memiliki urusan-urusan pemerintahan atau wewenang yang dapat diatur atau diurus sendiri di samping urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurus bersama oleh ikatan kerjasamanya. Selanjutnya, struktur pemerintahan negara federasi. Yang pertama, dalam negara federasi ada dua pemerintahan negara, yaitu yang pertama pemerintahan negara federasi gabungan dan pemerintahan negara-negara bagian. Kedua, maka dalam negara pemerintahan ada dua pemerintahannya, yaitu pemerintahan federasi dan pemerintahan negara bagian-bagiannya. Dalam negara federasi ada dua macam undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Federasi dan Undang-Undang Dasar masing-masing negara bagian. Dalam negara federasi, ada dua macam urusan pemerintahan. Yang pertama yaitu urusan pokok-pokok yang berkaitan dengan kepentingan bersama negara-negara bagian, di mana hal itu diatur oleh pemerintah federasi. Yang kedua, di samping urusan-urusan lain masih bagian urusan negara-negara bagian untuk mengaturnya. Maka dari uraian ini menggambarkan negara federasi sebagai suatu perakaian saja untuk mengadakan suatu persatuan atau ikatan kekuatan nasional, masih memiliki kekuasaan serta wewenang-wewenangnya. Pada hakikatnya, negara federasi ini hanya melakukan perjanjian saja, suatu saat itu bisa diputuskan atau keluar dalam kerjasama. Berdasarkan sifat hubungan ikatan kerjasama negara federasi dan negara bagian tersebut, maka negara federasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama negara federasi serikat, yang kedua perserikatan negara. Negara serikat. Negara serikat adalah negara bersusunan jamak terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan keluar atau hubungan dengan negara lain hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan federal. Perserikatan negara. Perserikatan negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alamat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota. Urusan yang boleh dicampuri federasi yaitu yang pertama, misalnya perang bukan tanggung jawab negara bagian, melainkan tanggung jawab negara federasi.
Yang kedua, kebijakan ekonomi diserahkan kepada pemerintah federasi. Yang ketiga, urusan pokok yang berkenaan dengan mati hidupnya suatu negara federasi. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.